Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif lubul usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat al-fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tesis S2 atau yang dikenal dengan istilah marhalah saniyah, menjelaskan mengenai pembahasan penulisan tesis marhalah saniyah untuk mahasiswa S2, termasuk yang ada di sebelah saya, Bapak Hamidun. Bapak Hamidun salah satu mahasiswa marhalah saniyah dari Aceh dengan judul Tahrijul Furu' alal Usul min Kitabi Mahali fi mas'alati nawaqidil wudu. Metode dari usul menuju sahih mengenai masalah dalam kitab Mahali mengenai yang membatalkan wudu. Dalam penulisan proposal atau tesis dalam bab 1 atau proposal yang perlu adanya pembahasan pertama muqaddimah, lalu ahmiyatul bahsi, metode yang perlu dibahas, mengapa menulis memilih pembahasan ahmiyatul bahsi. Lalu yang setelah ahmiyatul bahsi, khutuwatil bahsi, metode usul sahih yang digunakan. Semisal dalam pembahasan ini bab mustarak, khutuwatul bahsi, metode untuk menganalisa rumusan masalah. Lalu ta'rif mu'alif, ta'rif atau kitab. Lalu
setelah menjelaskan mengenai kitab semisal Mahali, siapa yang menulis, lalu penulisnya mazhabnya Syafi'i, lalu lahir di mana. Setelah mengenai ta'riful mu'alif, dirasatu sabitah, penelitian terdahulu yang pernah ada. Sebelum menjelaskan tema pembahasan tesis, alangkah barokahnya memulai membaca Lubul Ushul, sebab dalam tesis ini data primer adalah Mahali dan Lubul Ushul. Lalu data sekunder kitab usul fiqh, mulai dari Royatul Usul, Thariqatul Usul, Jam'ul Jawami', Tasniful Masyami', Hasyiyah Al-Athar, dan lain-lain. Lalu data sekunder dalam kitab fiqh, yaitu syarahnya Mahali, mulai dari Nihayatul Muhtaj, Jamal, Syarwani, dan lain-lain. Sebelum menjelaskan mengenai tesis, alangkah barokahnya membaca Lubul Ushul mengenai Khutuwatul Bahsi, teori kajian teori menggunakan pembahasan muratif. Halaman 123, Mas'alatun al-asyahu annal mustaraka waqi'un jawasan. Imam Sya'ariyah Al-Ansari dalam Lubul Ushul mengatakan bahwa lafaz mustarak ini bisa terjadi baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Lalu lafaz al-asyah fihi isyaratun, lafaz al-asyah isyarah bahwa dalam pembahasan ini ulama terjadi silang pendapat. Kelompok pertama, kelompok al-asyah mengatakan bahwa lafaz mustarak ada dalam Al-Quran maupun hadis, contoh dalam lafaz Qur'an. Dalam Royatul Ushul, contoh yang ditampilkan adalah lafaz Qur'an. Lafaz Qur'an ini bisa untuk makna nuhurun dan makna haidun. Ini
dalam contoh ayatul usul atau contoh huruf ba wal ba'u litab'izi wal isti'anah. Huruf ba satu lafaz memiliki banyak makna. Ba ini bisa faedah isti'anah, bisa faedah litab'id, atau lafaz as'asa yang memiliki makna aqbala menghadap dan adbara membelakangi. Inilah contoh-contoh yang ditampilkan oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengenai mustarak. Satu lafaz memiliki banyak makna. Lalu dalam wayatul usul atau dalam lugul usul mengatakan wa anna zalika atin fil haqiqati wal majasi. Adanya mustarak ini boleh untuk diamalkan walaupun makna yang ada adalah makna majas dan makna hakikat. Contoh lafaz lamastum. Dalam ayat Allah mengatakan Aula mastumun nisa. Lafaz lamsun memiliki dua makna. Makna pertama hakikatan, yaitu makna al-jassu bil yadi, menyentuh dengan tangan. Lalu makna majas al-jima'u. Lalu mengenai hal ini, lafaz al-asyah fihi isyaratun. Lafaz al-asyah ini isyarah bahwa dalam masalah ini terjadinya silang pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah mengenai boleh tidak mengamalkan makna hakikat dan majas. Kelompok Syafi'iyah mengatakan ya juzu, boleh. Sehingga dalam ayat aula mastumun nisa, kelompok Syafi'iyah mengatakan yang membatalkan wudu yaitu menyentuh dengan tangan pada lawan jenis, ini adalah makna hakikatan. Lalu yang membatalkan wudu adalah jima', ini adalah makna majasan. Sehingga dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan boleh mengamalkan dua makna, yang satu hakikat, yang satu majas. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan la yajuzu,
tidak boleh mengamalkan dua makna, satu hakikat, satu majas. Lalu kelompok Hanafiyah mengenai ayat Aula mastumun nisa, kelompok Hanafiyah mengatakan yang membatalkan wudu yaitu makna majas, yaitu al-jima'u atau senggama dengan istrinya. Sehingga makna hakikat, makna menyentuh dengan tangan, kelompok Hanafiyah tidak mengamalkan. Sehingga dalam kalangan Hanafiyah tidak membatalkan wudu sebab adanya persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun kelompok Syafi'iyah boleh mengamalkan hakikat dan majas, tetapi kelompok Hanafiyah mengatakan seandainya sudah mengamalkan makna majas, yaitu makna jima, maka tidak boleh untuk mengamalkan makna hakikat. Munculnya khilafiyah antara Syafi'iyah dan Hanafi ini muncul dari khutwatul bahsi, muncul dari metode usul, yaitu bab muradif. Sehingga dalam nukul usul mengatakan wa annal muradifa waqi'un alal asyohi. Lalu tampil Imam Asy-Syanjani untuk mempermudah kefahaman ini. Ulama Syafi'iyah yaitu Imam Asy-Syanjani dalam Tahrijul Furu' alal Usul, beliau tampil untuk membuka jendela ilmiah supaya santri mampu melihat dengan jelas apa furu'iyah, apa fiqh yang terbangun dari usul fiqh pembahasan mustarak. Dalam kitab Tahrijul Furu' alal Usul yang ditulis oleh Imam Asy-Syanjani, ulama Syafi'iyah, atau dalam Mukhtasar Ala'i, ini kitab Tahrijul Furu' alal Usul, Mukhtasar Ala'i yang menjadi mata kuliah Ma'had Ali Ponpes Lirboyo, halaman 13, mengatakan babu asbabil hadas qaidatun. Qaidah ini dalam catatan Al-Majmu'ul Madhab, diambil dari kitab Majmu'ul Madhab. Yajuzu al-jam'u fi lafzi wahidin bainal haqiqati wal majas, nasya alaihi asy-Syafi'i radhiyallahu anhu.
fi qauli ta'ala aula mastumun nisa. Dalam Mukhtasar Alai, Imam Syafi'i memperbolehkan makna hakikat dan makna majas untuk diamalkan seperti dalam ayat aula mastumun nisa, sehingga Imam Syafi'i mengatakan yang membatalkan wudhu adalah menyentuh dengan tangan pada lawan jenis. Ini adalah makna hakikat. Lalu yang membatalkan wudhu yaitu jima, senggama, sepak bola malam. Ini adalah makna majas. Ini kelompok Syafi'iyah. Lalu dalam kitab Tahrijul Furu' Imam Asy-Syankani mengatakan dalam Tahrijul Furu' halaman 68, idza tara al-lafzu bainal haqiqat wal majaz jasya ayyakuna ilahuma muradan inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu dalam Furu'iyah wa yatafara'u an hadzal asli masyailu minha anna lamsal mar'ati yujibu intiqadat taharati inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa inda fi Hanafiyah la yujibu li'anna lamsa majasun anil jima'i fi qawlihi ta'ala aula mastumun nisa'a wal jima'u muradun bi ittifaqin hatta syara hadasan wala tabqa al haqiqatu ma'ahu muradatan. Dalam Tahrijul Furu' halaman 68, Imam Syankani mengatakan terjadinya silang pendapat antara Syafi'i dan Hanafi mengenai pembahasan mustarak memunculkan Furu'iyah. Salah satunya adalah mengenai ayat aula mastumun nisa. Kelompok Syafi'iyah memperbolehkan satu lafaz yang memiliki dua makna. Makna pertama makna hakikat, lalu makna majaz. Kelompok Syafi'iyah mengatakan boleh untuk mengamalkan makna hakikat dan makna majaz. Sehingga dalam rumusan Syafi'iyah yang membatalkan wudhu adalah menyentuh perempuan, menyentuh lawan jenis. Lalu yang kedua al-jima'u atau senggama. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan tidak boleh mengamalkan hakikat dan majaz seandainya
sudah mengamalkan makna majas, maka wajib meninggalkan makna hakikat. Sehingga dalam kelompok Hanafiyah mengenai ayat aula mastumun nisa, makna yang diamalkan adalah makna majas, yaitu makna jima atau senggama. Sehingga dalam fikih Hanafiyah mengenai yang membatalkan wudhu, salah satunya adalah jima, sedangkan bersentuhan kulit antara lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Lalu dalam pembahasan ini, dalam pembahasan musyarak yang memunculkan fikih khilafiyah, kita lihat kitab Mahaliyah. Dalam usul fikih sudah jelas mengenai khilafiyah dan syuru'iyah yang ditampilkan. Melihat kitab Mahaliyah, dalam kitab Mahali mengenai yang membatalkan wudhu, yang nomor 3 adalah bersentuhan kulit, asyalisu iltiqa'u basyarati rajuli wal mar'ati. Allah Ta'ala aula mastumun nisa, dalam Mahali mengatakan bersentuhan lawan jenis atau menyentuh lawan jenis ini membatalkan. Lalu yang membatalkan wudhu salah satunya adalah jima. Ini sesuai dalam kitab Mahali. Sehingga apa yang ada dalam kitab Mahali sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Jam'ul Jawame maupun Lubul Usul. Lalu salah satu syuru'iyah yang ditampilkan oleh Imam Asy-Syadzali, wa minha anna syurban nabiyyi al-mustiri mujibun lil haqqi inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-hamri wa ghairi mujibin inda Abi Hanifata li'anna nasya warada bi ijabil haq bi syurbil hamri wal hamru ismun linnayi min ma'il inabi haqiqatan wa innama sumiya syairul asyrifah hamran majasyan. Salah satu syuru'iyah yang terbangun dari Lubul Usul pembahasan musyarak, yaitu masalah syahid yang minum nabit. Syahid yang meminum nabit, apakah jihad disamakan dengan minum khamr? Kelompok Syafi'iyah mengatakan syahid
yang minum nabit ini tetap dihukum had sebab lafaz homer makna hakikatnya adalah min ma'il inabi, lalu makna majasnya setiap sesuatu yang memakmurkan termasuk adalah nabit atau dalam suatu urip termasuk yang memakmurkan seperti dari jagung atau yang lain. Ini boleh diamalkan. Syafi'iyah mengamalkan makna hakikat berarti yang jihad yang minum homer. Lalu Syafi'iyah juga mengamalkan makna majas, maka yang jihad yang terkena hukuman cambuk meminum nabit atau minuman yang memakmurkan selain dari homer. Walaupun majas ini tetap diamalkan, sehingga kelompok Syafi'iyah siapa yang minum homer baik dari anggur ataupun selainnya ini wajib terkena hukuman cambuk. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan seandainya sudah mengamalkan makna hakikat, tidak boleh mengamalkan makna majas, sehingga kelompok Hanafiyah mengamalkan makna hakikat homer adalah minuman dari anggur, sehingga selain dari anggur tidak terkena hukum cambuk. Inilah metode tahrijul furu' alal musul dengan khutwatil bahsi, metode analisa kajian teori menggunakan pembahasan mustalah. Dengan metode tahrijul furu' inilah santri bisa terbantu, santri mudah memahami fiqh dan usul fiqhnya, sehingga kepahaman santri mengenai fiqh seperti tembok Cina, bangunan yang kokoh sebab dibangun dengan usul fiqh yang kuat, sehingga memiliki fiqh yang kuat seperti tembok Cina. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.